Namun, bagaimana jika pakaian itu hilang? Ketika harga diri runtuh, seseorang bisa kehilangan arah, merasa tak berarti, dan terjebak dalam kesunyian diri sendiri. Dalam video ini, kami akan menampilkan stimulasi peran mengenai kondisi harga diri rendah, sebuah tantangan dalam keperawatan jiwa yang menumbuhkan empati, komunikasi, dan sentuhan kemanusiaan. Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan peran masing-masing. Nah, saya Diva Nabila sebagai perawat. Saya Muada Rahma sebagai narator 1. Saya Rani Masyara sebagai narator 2. Saya Nia Putri Sariwaru sebagai narator 3. Saya Esther sebagai pasien gangguan jiwa. Selamat menyaksikan! Teman-teman udah tahu HDR itu apa? HDR merupakan suatu kondisi di mana seorang individu menganggap dirinya itu tidak berarti, tidak mampu melakukan kegiatan, dan tidak percaya dengan dirinya sendiri. Ciri-ciri pasien dengan HDR itu, pasien sulit tidur, merasa dirinya tidak bermakna, dan menganggap dirinya negatif. Selanjutnya, postur tubuh pasien menunduk. Biasanya, pasien dengan HDR itu jalannya menunduk, sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Lalu, kegiatan SP pada pasien dengan HDR yang pertama adalah kita identifikasi apa saja kegiatan positif yang dapat kalian lakukan. Selanjutnya, kita identifikasi kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pasien. Sekarang yang ketiga yaitu kita tanyakan kepada pasien kegiatan positif mana yang mau kita ajarkan atau kita latih kepada pasien. Yang terakhir itu, jangan lupa masukkan ke jadwal kegiatan harian untuk dilatih. Baiklah, langsung saja kita praktekkan ke pasiennya. Yang pertama, di tahap orientasi. Seperti biasa, kita tanyakan nama klien, nama kesenangannya dipanggil apa, lalu kita kontrak waktu dan tempat kepada klien. Selanjutnya, jangan lupa kita validasi perasaan klien kita ya. Selamat pagi Ibu. Saya perawat Diva Ibu. Kebetulan hari ini saya dinas dari jam 7.30 sampai jam 13.30 nanti ya Ibu. Nah, jadi saya yang akan merawat Ibu selama Ibu di sini. Boleh Ibu sebutkan nama Ibu siapa? Esther. Oh, Ibu Esther. Ibu Esther senangnya dipanggil apa Ibu? Esther aja jangan Ibu. Baik ya Esther. Esther gimana keadaan Esther hari ini? Perasaan Esther hari ini gimana? Esther nyaman gak di ruangan ini? Kenapa Esther diam saja? Esther senang berada di sini. Sepertinya tadi saya lihat-lihat Esther sendiri aja, nggak mau berteman atau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Gimana kalau kita berdua ngobrol, berbincang-bincang, ya sekitar 15-20 menit lah Esther. Gimana Esther, setuju? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke fase kerja. Yang pertama itu ada identifikasi kemampuan positif yang dimiliki klien. Selanjutnya, kita identifikasi kemampuan positif yang dapat dilakukan oleh klien saat ini. Dan yang ketiga, itu kita identifikasi atau kita tanyakan kepada klien mana kemampuan positif yang mau dilatih. Dan selanjutnya itu kemampuan positif yang telah dipilih oleh klien. Tunggu! Jadi bagaimana? Apa yang Esther rasakan? Coba cerita saja sama saya. Anggap saya ini temannya Esther. Gimana perasaannya? Esther di ruangan ini Esther bosan? Kalau di ruangan ini Esther punya teman nggak? Kalau di ruangan ini biasanya Esther ngelakuin kegiatan sehari-harinya nggak? Nggak ada ya? Kalau ikut-ikut kayak aktivitas yang dilakukan ruangan kayak pergi senam, cerita sama teman-teman, ngumpul-ngumpul gitu ada nggak? Nggak ada. Kenapa Esther nggak mau ikut? Esther nggak mau coba cari teman? Enggak ya. Kalau di rumah dulu Esther sukanya apa? Sukanya ngelakuin apa pas di rumah dulu? Cerita aja Esther, nggak apa-apa. Cerita aja saja sama saya ya. Kalau Esther di rumah itu kegiatan yang biasa Esther lakukan kayak bersih-bersih, suka nggak? Oh, suka bersih-bersih. Itu biasanya ngapain aja tuh Esther? Bersih-bersih, kan banyak nih. Ada bersihkan nyapu, suka? Oh, suka. Kalau nyuci pakaian suka nggak Esther? Oh, nyapu aja. Di rumah selain nyapu, ada nggak yang Esther ingat lagi?
kegiatan di rumah Esther yang sering Esther lakukan. Di rumah dulu kan nggak ada temen nih, ada nggak yang Esther lakukan lagi? Berarti sering ya Esther nyapu di rumah? Oke, jadi apa yang mengakibatkan Esther tidak mau melakukan aktivitas itu lagi? Marah-marah. Sering kena marah sama siapa? Orang tua. Emang orang tua marah ke Esther kalau Esther melakukan apa? Membantu dia. Oh, pas mau coba bantu dia gitu ya Esther? Ya, saya paham. Terus emang apa yang dikatakan orang tua sama Esther? Karena tidak berguna. Anak tidak berguna. Terus apa lagi yang Esther ingat kata-katanya? Menyusahkan. Oh, jadi itu yang menyebabkan Esther tidak mau melakukan aktivitas itu lagi. Ada bilang sama saya kalau Esther itu rajinnya tuh suka nyapu di rumah. Nah, kalau kita gali kemampuan positif yang Esther miliki, saya punya buku nih. Nanti kita catat di situ ya Esther. Nah, baiklah Esther, ini saya ada buku. Esther bisa menuliskannya di sini ya. Nah, jadi nanti coba Esther catat ataupun tulis di sini kegiatan-kegiatan yang dapat Esther lakukan. Kegiatan positif tapi ya. Ya, semuanya yang Esther ingat coba aja gitu, tulis semuanya. Seperti tadi Esther yang suka nyapu kan, suka nyapu, suka rajin bersih-bersih. Selain nyapu apa lagi tadi yang Esther lakukan? Kayak ngepel gitu, suka nggak? Suka ngepel, cuci piring, oke apa saja. Terus banyak ya, banyak-banyak Esther apapun yang Esther ingat. Kegiatan positif ingatnya ya. Nih. Jadi kan Esther katanya suka menolong orang tua. Nah, itu juga termasuk kegiatan positif. Esther tulis aja menolong orang tua di sini ya. Apa lagi ya kira-kira? Nah, tulis aja apa yang Esther rasakan, yang Esther mampu. Nonton TV juga boleh. Terus ya. Terus. Ada lagi yang bisa Esther tuliskan seingatnya. Oke, untuk sementara ini aja dulu nggak apa-apa. Oke, boleh saya lihat? Oke, di sini sudah banyak nih kegiatan positif yang dapat Esther lakukan. Ini kan Esther seingatnya. Nanti kalau ada yang Esther ingat lagi, yang biasa Esther lakukan, kegiatan positifnya ditambah aja ya. Oke, ditambah aja Esther di sini. Dilanjutin aja. Nah, selanjutnya itu sekarang coba Esther pisahkan dari kegiatan positif ini. Tulis di sini apa-apa saja yang bisa kita lakukan sekarang. Coba Esther lingkarkan, boleh juga dilingkarkan. Nah, terus coba ditulis, lingkarin aja dulu. Nih, menyapu, mencuci piring, yang bisa kita lakukan di sini apa? Oke, nah nanti mencuci piring ya. Nanti siap makan bolehlah kita mencuci piring ya Esther. Nah, yang sekarang saya tanya nih sama Esther, kira-kira dari yang 3 Esther ini yang Esther lingkarkan, mana yang bisa kita lakukan sekarang? Oh, yang ini. Nanti saya bantu ajarkan ya Esther. Dari sini kan Esther, kita coba nyapu ya Esther hari ini. Esther mau melakukannya? Baik, kita lakukan sekarang ya Esther. Kita menyapu ya. Nah, ya bagus ya Esther. Ini tinggal. Oke, ini saya bantu. Esther keren. Nah, tadi kan Esther sudah melakukan satu kegiatan positif yang pernah Esther lakukan dulu ya Esther. Nah, Esther gimana? Esther senang? Senang. Jadi mulai sekarang Esther jangan malu-malu lagi. Kalau mau nyapu, nyapu aja, oke? Oke. Bagaimana kalau kegiatan kita ini kita masukkan di jadwal harian Esther? Setuju? Setuju. Nah Esther, kan kegiatan positif tadi kita masukkan ke dalam jadwal harian Esther. Nah itu kita lakukan, selanjutnya kita lakukan 2 kali sehari. Boleh Esther? Boleh. Kira-kira kalau untuk pagi dan sore, kalau pagi Esther bisanya jam berapa? Jam 8. Kalau sore jam 4 sore. Jam 4 sore ya Esther. Nah itu tuh membantu Esther biar nggak lalu-lalu lagi Esther. Esther pokoknya melakukannya sendiri ya Esther. Bisa Esther? Oke. Esther, saya mau
tanya sekali lagi. Esther senang setelah melakukan kegiatan tadi? Senang ya Esther. Jadi Esther, kalau ingin melakukan nyapu tadi, kalau misalnya nampak nih kotor warnanya, lakukan aja walaupun di luar dari jadwal harian. Gimana? Esther berani? Berani ya Esther, itu nanti Esther berani lagi. Terus sekiranya besok saya ingin membahas tentang kegiatan-kegiatan lain yang sudah kita tuliskan tadi sekitar jam 9, apakah Esther bisa? Bisa. Esther, tempatnya Esther mau di mana? Depan kamar aja. Depan kamar aja. Oke. Boleh deh di depan kamar. Oke Esther, sampai jumpa besok ya Esther. Ya. Saya izin pamit dulu ya Esther. Oke Esther. Nah, itu dia video strategi pelaksanaan harga diri rendah. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.